pulsa, dia wajib sholat. Enak ya. Ini kan berarti kan Masya Allah, Allah tidak memberatkan, tidak kok, tidak memberatkan, sama sekali tidak memberatkan. Yang memberatkan itu kita sendiri yang merasa berat, ya kan? Kita sendiri yang merasa berat amat ini sholat subuh, berat amat ini sholat duha, berat amat ini sholat isya. Padahal kalau dikerjain mah enggak berat, ya kan? Itu kan, itu saking beratnya sholat. Ya, ada orang, maaf, bukan meremehkan, kuli panggul, dia masih kuat 1 kintal beras dia panggul. Tapi kadang-kadang untuk sujud sholat saja ini berat banget, enggak bisa. Masya Allah. Padahal ruginya ya rugi dunia akhirat. Apalagi kalau sedang nyutir, apalagi kalau di bawahnya cewek cantik, wah udah lupa. Udah kan? Gitu. Ya. Makanya nanti setelnya itu kaset yang muaji aja. Bagus. Kalau nanti kata pelanggan ini ustadz kok nyupir. Supir kok ustadz kok nyupir ya. Tadi kembali lagi nih. Ya, jadi ini kan konsekuensi. Konsekuensinya seperti itu. Karena sudah wajib menurut hukum agama, si mukallaf wajib mengetikadkan bakoknya di Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada konsekuensi. Jika seorang mukallaf mengimani sifat bakoknya Allah, dia dapat pahala, kemudian imannya juga sah. Tetapi jika si mukallaf tidak mengimani sifat bakoknya Allah, dia mendapatkan siksa, kemudian imannya juga tidak sah alias kafir. Kenapa kafir? Karena ini jelas menentang terhadap Al-Quran. Lawang Al-Quran sendiri yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kenapa dia nggak percaya, nggak iman Allah Ta'ala itu bakok? Berarti dia menentang Al-Quran, nggak percaya Al-Quran. Jangankan tidak percaya terhadap Al-Quran 30 juz, 1 ayat, walaupun sepotong ayat ataupun 1 huruf dari ayat Al-Quran, dia tidak mengimani itu, tidak percaya, maka dia kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, supaya apa? Supaya sah imannya, supaya mencapai taraf makrifat, idrakun jazim bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi' nasyihun an dalilin. Sampai begitu. Kenapa? Karena hukum agama mewajibkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ma'rifatkan oleh kamu sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bagaimana kita cara iman kepada Allah? Ya harus ngaji sifat 20. Gitu. Di situ ada makna makrifat. Maknanya makrifat. Ya, bagaimana mau bisa makrifat jika tidak tahu? Kan begitu? Gimana mau sampai ke tingkatan makrifat jika kita tidak tahu? Maka otomatis kalau kita ingin nyampe ke makom makrifat, maka harus tahu. Ya taunya di mana? Ya harus ngaji. Ngajinya di mana? Ya di kiai. Kiainya kiai mana? Ya pewaris para nabi, utusan ilahi. Kan begitu. Jangan salah ngaji. Ini ngaji ke guru yang gak sholat, aduh repot. Disebut mbah, sebut wali. Harus ke kiai ngajinya. Yang kiai tersebut pewaris para nabi, utusan Allah ilahi rabbi. Begitu re. Saya kan malu. Aku kan sebagai kiai izin. Aduh, Masya Allah. Hebat luar biasa. Terus nih. Aduh. Ya kan gitu.
Kenapa? Ini maaf kita bicara lagi tentang kitab Dakwah Utama. Sebab di dalam kitab Dakwah Utama di akhir zaman itu banyak ulama-ulama setan. Maaf, banyak ulama-ulama setan. Dakwah Utama loh. Kitab Dakwah Utama. Banyak akhir zaman ini ulama-ulama setan, Masya Allah. Nuwabus syaitan bahasanya. Pengganti-pengganti penerus-penerus setan. Kenapa? Karena dalam kitab Fatawi Hadisiyah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dibikin satu matlab bahwa akhir zaman setan-setan yang dulu dirantai oleh Kangjeng Nabi Sulaiman akhir zaman akan terbuka. Ya, dia berpakaian berkamuflase memakai pakaian-pakaian ulama. Ya, yang artis saya sekarang udah pakai undang-undang kan. Yang artis pakai undang-undang kan. Pakai jubah, jeng kan gitu kan? Gitu. Bahkan ada yang nanya juga, oh, bagaimana tuh? Banyaklah begitulah. Lupa lagi saya, maaf. Requestnya yang belum nyambung ini. Ya, iya kan tongkrongannya tongkrongan ulama kan malu sebetulnya. Pakai udang-udang, kalungin tasbih, sorban di kanan kiri, pakai jubah, ya kan? Dari bawah kita. Itu pakaian ulama, padahal setan berkamuflase menjadi ulama. Gitu. Ya. Masya Allah. Itu dalam kitab Fatawi Hadisiyah. Karena Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada. Saya tamat ngajinya. Makanya saya bicara begini karena udah ngaji. Ya. Kalau saya belum tahu, bohong. Nanti saya yang disiksa. Kenapa? Ngomong nggak ada dasarnya. Jadi kalau ngomong nggak ada dasarnya kan, kalau istilah santri itu al-kalam bila dalil karif isarawid. Ngomong kalau nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, nggak ada referensinya, itu seperti angin di dalam celana. Ada suara tapi nggak ada rupa. Iya kan? Diambil, dimakan, orang bukannya senang. Orang jadak dalam itu. Orang jadak dalam itu. Kan begitu, ya kan? Kayak di bis, mendingin AC, ya semuanya kesedot kan begitu. Itu al-kalam bila dalil seperti itu. Makanya ya khususnya bagi ya ustadz berbicara harus ada referensinya. Harus ada referensi. Ada dasarnya, bukan hanya sekedar ngomong tapi nggak ada dasarnya. Ini yang jadi bahaya. Ini yang jadi bahaya. Ya. Itu lagi kita Fatawi Hadisiyah loh. Ya Abu ya Abah Haji almarhum Haji. Nah, kita kembali lagi. Nah, supaya menjadi tingkatan ke tingkat ma'rifat, ya otomatis harus ngaji, harus tahu, ya supaya benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian bagi seorang mukallaf juga diwajibkan oleh agama. Siapa ku agama? Hukum Allah dan Rasulnya. Hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Rasul itu adalah hukum Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Kangjeng Nabi tidak sembarangan omong. Omongan Kangjeng Nabi itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maka ketika kita berbicara hukum agama adalah hukum Allah dan Rasulnya. Sama Rasul pun kalau nggak nurut sama Allah disiksa loh. Iya kan? Rasul nggak nurut sama Allah tetap disiksa. Jangan main-main. Apalagi kiai, apalagi ustaz, apalagi santri. Rasul nggak nurut sama perintah Allah, membangkang perintah Allah, neraka.
tetapi membangkangnya Rasul, membantahnya Rasul itu mustahil. Sebab gak ada satupun Rasul yang membantah perintah Allah. Ya kalau misalkan Rasul nyeleneh nih, kata Allah, hei Rasul, kamu wajib sholat 5 waktu. Alah, sholat untuk umatku aja, aku mah bebas. Kan sebagai imbalan kita kan nyampein wahyu. Enggak begitu. Gak ada imbalan-imbalan. La as'alukum alaihi ajro. Rasul mengajarkan, menyampaikan hukum agama Allah itu tidak meminta upahan. Kan gitu kan? Itu. Nah kalau misalkan minta upahan saja, itu berarti sudah membantah, sudah membangkang perintah Allah, sudah neraka. Tetapi membantahnya para rasul itu hukumnya mustahil. Kenapa? Karena Rasul wajib amanah. Apa ku amanah? Hibzu zawahirihim wa barwatinihim minatalabusi bimanhiyin anhu walau nahya karohatin. Dijaga zahir batinnya para Rasul dari mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Jangankan haram, jangankan makruh, hilaf aula saja Kanjeng Nabi dan para Rasul mustahil mengerjakan itu. Oh, nggak sembarangan pangkat Rasul. Ya, ini Rasul kagak sholat, Rasul kagak puasa, Rasul apaan? Begitu kan? Itu Rasul apaan? Ini ada yang mengaku Nabi, mengaku Rasul, subhanallah. Ya, nah, jadi setiap mukallaf diwajibkan oleh agama harus mengetikadkan bahwa alam ini bakal hancur. Alam ini bakal hancur, terkecuali yang dikehendaki oleh Allah kekalnya. Terkecuali yang dikehendaki Allah tidak hancurnya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Bukan tadi, kemarin. Ya, minggu kemarin. Gitu. Ya. Gitu. Nah itu. Jadi wajib mengetikadkan bahwa makhluk akan hancur, terkecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak hancur. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Encan dia ngabahas kitab nama. Kajian bae, ngaji ibadah ieu. Kita make kitab. Kan ngadengikeun doa, atuh ka kitu. Bagi maka arti banyak. Allahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ucapan Ibu Halimatus Sa'diyah. Faqala budihi fala'allallaha bibarakatihi yarzuquna insyaallah ta'ala. Qalat Halimatu fa'akhadtuhu wa laysa fi sadiyi labanun wa waladi tulal layli yuqallikuni min syiddatil ju' falamma hamiltu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ana du'ifatun qawaitu wa zala anni ma ajidu minal alami thumma wada'tu sadiqi fihi fasaral labanu hatta fadha wa tabaddada wa sami'tu qailan yaqulu tuba laka ayyatu asadiyatu bi tal'atil hashimiyyati wal qurwatil qamariyah wal himmatil qurasyiyah
Saidala kaya Halimah bidurrotil yatimah. Bibinya kalamnya. Oh, enggak setama. Oh iya, yang urus sendiri ya. Terus kedua, kuna lanan zulutata syajaratin ya bisa illa ihdarat wa asmarat liwakti. Ini adalah salah satu irhas ya. Salah satu irhas kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang calon nabi dan rasul. Salah satu kejadian yang luar biasa, amrun khariqun lil adat, yang menjadi ciri atas seseorang yang dicalonkan menjadi nabi dan rasul, terjadi pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Rasul masih bayi, ya, dibawa yang akan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ya, begitu dibawa oleh Ibu Halimatus Sa'diyah yang tadinya ontaknya kurus, ontaknya nggak bisa jalan cepat, ya, begitu Siti Halimatus Sa'diyah naik sambil menggendong Kanjeng Nabi, maka ontak yang ditunggangi Ibu Halimatus Sa'diyah ini luar biasa menjadi gemuk dan menjadi kuat tanpa doping. Iya, tanpa doping. Kalau sekarang kan doping melulu ya. Nyupir pakai kue trakting jeng. Kenapa? Karena iklannya kuat, banteng diaduin, bus gitu. Iya kan? Ya. Kalau misalkan usir ngantuk, ngopi. Begitu ngopi, wah matanya terbelalak kan gitu. Benar kan? Itu kan hebat iklan. Memang iklan harus begitu. Namanya iklan itu harus hebat-hebat. Ini iklan kok, ya begitu minum kopi ngantuk, atau nggak bakalan aku. Ya, ini iklan Kratingen, begitu minum Kratingen orangnya loyo begitu, atau nggak bakalan laku. Yang namanya iklan itu adalah menarik simpati orang. Yang menarik simpati orang kan ya otomatis harus benar-benar bagus. Walaupun barangnya belum tentu bagus, tapi iklan mah harus bagus. Makanya loba pajangan-pajangan, ini dijamin, ini dijamin. Kalau udah lulus langsung kerja, padahal banyak yang nganggur. Iya kan? Tapi nggak apa-apa, dalam segi iklan nggak jadi masalah. Boleh kalau segi iklan mah gitu kan, promosi. Atau dalam bahasa Arabnya ala sabili tukulatil masail. Boleh. Promosi harus bagus, gitu. Makanya ada pepatah mengatakan, idza lam yattasifi tabibud dawa'ahu lam yustakmal. Apabila seorang dokter tidak mensifati bagus obatnya, dia tidak akan dipakai. Ada seperti itu. Jadi kalau harus iklan promo yang bagus. Nah ini kalau juga tanpa doping asli. Begitu dinaiki oleh Ibu Halimatus Sa'diyah sambil menggendong bayi Kanjeng Nabi, maka ontak yang tadinya kurus, ontak yang tadinya lemah, jalannya juga terseok-seok, begitu naik, ini badannya jadi gemuk, badannya jadi kuat, tenaganya kuat, bahkan jalannya cepat. Sudah tertinggal beberapa hari oleh rombongan Halimatus Sa'diyah, begitu naik, ini bisa kesusul, bahkan bisa terlewati. Ya kan? Ini kan tanpa doping. Ini apa? Amrun khariqun lil adat. Perkara di luar kebiasaan istimewa yang dibuktikan, yang diberikan Allah bagi seorang calon nabi dan rasul. Karena Kanjeng Nabi adalah nabi dan rasul. Sebagai apa? Sebagai bukti tanda kenabian dan kerasulan. Sebagai bekal dakwah nanti. Nabi dibekali mujizat oleh Allah. Seluruh mujizat para nabi dan rasul dikumpulkan ya di Kanjeng Nabi. Luar biasa. Gitu. Makanya
ustadz pun yang lillahi ta'ala itu dikasih keistimewaan yang luar biasa. Ada satu perkara yang luar biasa di dalam diri ustadz yang sudah lillahi ta'ala, atau kiai yang sudah lillahi ta'ala. Apa saja itu? Mungkin anaknya banyak belasan, ya kan? Maaf ini, ya, salah seorang guru di sini dekat itu anaknya hampir 17 anaknya. Benar di sini ada 17 anaknya. Tapi enjoy aja, gitu kan? Enjoy aja, kemana-mana enggak, ya tunji setahun hiji, ya kan? Tapi enjoy 17 anaknya 17 bener. Anak nih kene, anak. Istrinya berapa? Satu. Oh, satu. Curiga aja, ya. Kalau kiai menyandung juga kan tahu ilmunya, ya kan? Gitu, ya. Tapi ya termasuk istri juga sih. Ikatan santri takut istri karena apa? Ya, ini Kanjeng Nabi. Nah kemudian kata Ibu Halimatus Sa'diyah, wa kunna la nanzulu tahta syajaratin ya bisa illa ihdarat wa athmarat liwat. Kami, bahasanya punya kami. Kenapa dibahasakan kami? Karena Ibu Halimatus Sa'diyah ini ya beserta suaminya, atau mungkin dibawa juga anaknya, karena anaknya ada yang sedang disusui. Kalau misalkan ditinggal dari kampungnya Bani Sa'ad, kalau nggak salah, kalau tinggal ke Mekah kan jauh, mungkin anaknya bisa mati kelaparan, bisa juga dibawa, atau bisa saja beliau dengan bersama suaminya, maka dibahasakanlah kami. Kami, kata Ibu Halimatus Sa'diyah, atau kami di sini hanya bertiga. Ibu Halimatus Sa'diyah suaminya sama Kanjeng Nabi, yang bayi Kanjeng Nabi. Maka bahasanya kami lanan zulu, tidak berhenti, tidak berteduh di bawah pohon yang kering kerontang, illa ihdarat, kecuali pohon-pohon tersebut menjadi hijau, menjadi rindang, bahkan wa asmarat pihak-pihak liwaktiha, langsung berbuah pada waktu itu juga. Ini kan termasuk amrun khariqun lil ada, perkara yang luar biasa. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi. Makanya kan maaf ya, faedah daripada sholawat itu kalau kita baca sholawat 1 hari 1 malam minimal ya 300 balik saja, insya Allah la yusibu fakrun, tidak akan terkena susah, insya Allah. Bahkan kalau misalkan kita 1000 balik baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, kita tidak akan dimatikan dulu oleh Allah kecuali kita dapat melihat tempat kita di dalam surga. Surga bagiannya, bukan macam-macam, surga. Ini saking luar biasanya. Ini maaf, ini tapi jangan ditiru ya. Ada orang sholat kagak, puasa kagak, bajidoran lah, alias walaka hejo, alias barisan jiwa doraka, ya kan? Ya, atau suka kemana-mana, waktu pengajian ayo, ya waktu orgenan ayo juga sama, ya abal-abal lah, ya. Kalau ngumpul sama santri ya seperti santri, pecian, sarungan gitu kan. Ketika main bola ya buka. Aduh. Ya main bola sih nggak dilarang, ya tapi harus tertutup aurat. Waktu sholat berhenti, begitu aja selesai. Dan juga jangan pakai taruhan. Apa namanya olahraga kok? Raga diolah supaya sehat. Kalau udah sehat ibadahnya jadi kuat. Ini kan lain habis olahraga, waduh kecapean sholat kagak. Itu yang bahaya tuh olahraga begitu. Makanya kiai mah jarang olahraga. Kenapa? Karena takut kecapean sholat gitu kan. Sama. Benar. Ada kiai main bola begitu ada. Jarang, ada tapi ngumpat. Bener ngumpat. Nah,
Ibu Halimatus Sa'diyah ya ketika ya berteduh di bawah pohon yang kering kerontang, yang namanya daerah Timur Tengah Arab itu kan nggak ada pohon rindang ya. Ya, paling kalau pas musim panas wah udah. Tapi ketika Kangjeng Nabi dibawa oleh Ibu Halimatus Sa'diyah berteduh di bawah pohon yang kering kerontang, maka seketika jadi hijau, jadi rindang, langsung tumbuh daun-daunnya, langsung tumbuh cabang-cabangnya, langsung berbunga, langsung berbuah dan matang pada waktu itu juga. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kena keberkahan Kangjeng. Nah, berkah. Namanya orang luar biasa. Ini pun sama katanya. Ya. Kita nggak nemuin atau kita nggak sejaman nggak nemuin Kangjeng Nabi secara fisik, tetapi ada pewaris-pewaris para nabi. Mereka lah pewaris-pewaris para nabi, pengganti-pengganti Kangjeng Nabi. Siapa? Para alim ulama. Jarak kepada alim ulama sama pahalanya dengan jarak ke Kangjeng Nabi. Mahabbah kepada para alim ulama sama dengan mahabbah kepada Kangjeng Nabi. Kita jarak ke Kangjeng Nabi jauh, deketin para alim ulama. Insya Allah berkah insya Allah. Ya, kali aja kalau sering bergaul dengan alim ulama, pas begitu namu, ada apa nih? Oh, ada kendurian. Ayo ikut, dapat rezeki, makan gratis. Ya kan? Nah, gitu. Berkah lah insya Allah berkah. Nah, jadi seketika itu langsung berbuah. Enak. Jadi enggak kelaparan ya. Ya, enggak kelaparan. Langsung berbuah. Qalat Halimatu, Ibu Halimatu berkata, pasirna hatta jina manazilina. Kami pun langsung berangkat lagi sehingga kami sampai ke rumah kami. Wa indana suwaihatun hijabun diapun. Kami di rumah kami itu ada suwaihah. Apa itu suwaihah? Suwaihah adalah kambing-kambing, domba-domba yang sangat-sangat kurus kering sehingga air susunya tidak ada karena saking kurusnya. Dia pun juga lemah. Fa'akhadtu biyadi Muhammadin. Aku ambil, ya, aku gapai tangan Kangjeng Nabi, ya. Kemudian wawadatuha, aku letakkan di susu ataupun di kambing tersebut, yang kambing yang kurus-kurus. Pada rorna liwaktiha. Air susu kambing yang tadinya tidak ada airnya, begitu diletakkan tangan Kangjeng Nabi, itu langsung membesar, kambingnya jadi gemuk, susunya gemuk. Seketika itu pula kalau diperas, itu langsung moncor, banyak air susunya. Kenapa? Keberkahan Kangjeng. Berkah Kangjeng. Begitu. Ini kalau ada sekarang seperti itu aja ya luar biasa itu. Ponari juga kalah insya Allah. Ya, apa aja misalkan nggak ada kiai ini yang misalkan Allah kasih karomah kan begitu misalkan, ya pokoknya apa saja kalau dipegang tangannya insya Allah sembuh. Wah rumah sakit ujiannya sepi. Tutup. Gratis lagi sama kiai mah. Ya gratis kan. Ya, kiai minta imbalan jelek. Sejelek-jeleknya orang kalau datang ke kiai nggak ngasih imbalan, kacau urusannya. Kiai minta imbalan jelek. Sejelek-jeleknya orang datang ke kiai hanya jelek saja. Itu lebih jelek mana? Ini maaf bercanda, tapi harus dipikirkan. Kacau urusannya. Enggak bercanda. Ya. Iya. Waduh, Gus Dur nih ngomongnya lah. Nah ini berkah Kangjeng. Diletakkan tangan Kangjeng Nabi di susu kambing yang enggak ada air susunya, langsung berkah air susunya deras. Pada rorna liwatiha. Kalau di sana kan biasanya minum air susu domba. Kalau daerah sana itu Mekah, Madinah, sekitar itulah Jazirah Arab, yaitu air susu susu kambing yang paling banyak ini susu kambing. Ya, susu onta juga ada, tapi yang lebih bagus itu adalah susu kambing. Benar, karena kandungan khasiat gizinya itu melebihi daripada susu sapi.
Itu makanya di kita aja mahal susu kambing etawa mahal kan ya. Etawa jadi kambing yang suka berkata, yang suka berkokok ketawa gitu, kambing etawa ya, itu mahal tapi memang benar ya, daya tahan tubuh kita itu insya Allah bagus ya. Makanya orang Arab itu kuat-kuat katanya karena sering minum susu kambing. Makanya kalau si ngana punya kambing di rumah jangan di kemana-manain, peras susunya, minum nggak apa-apa, langsung minum boleh, halal, halal kok, air susu itu halal, halal nggak halal, yang di rumah aja suka diperas udah diminum nggak apa-apa, jangan dibayar susu sembarangan nggak boleh. Aduh. Manis apa asin tuh Pak? Ya tergantung moodnya lah. Wa'ud awamun tu akhadna. Bahkan ketika semenjak ada Kanjeng Nabi di rumah kami tidak pernah menyalakan lampu pada malam hari. Kenapa? Karena sudah terang oleh ya sinar Kanjeng Nabi. Tidak pernah menyalakan lampu. Kenapa? Karena sudah terterangi oleh cahaya muka Kanjeng Nabi, si bersinar cahaya Kanjeng Nabi. Bahkan kata Kanjeng Nabi, qolat Halimatu kata Siti Halimatu Sadiyah, wa kuntu idza ataituhu sadiyi al aymana syariba minhu wa idza awaltuhu ilal aysari aba. Ini salah satu bukti juga keistimewaan bayi Kanjeng Nabi. Kata Ibu Halimatus Sadiyah, ketika aku berikan susuku yang sebelah kanan, syaribah minhu, Kanjeng Nabi baru mau meminum, baru Kanjeng Nabi mau mengenyot, ya. Tetapi ketika dipindahkan, disusukan ke susu yang kiri, ini Kanjeng Nabi nggak mau sama sekali mau, walaupun dijejel-jejelin nggak mau Kanjeng Nabi. Ini kenapa? Karena Kanjeng Nabi yuhibbut tayamun, Kanjeng Nabi ya ini paling demen tayamun. Tayamun itu adalah apa namanya? Nganan-nganan. Nah, nganan-nganan. Ya. Ya, suka di kanan. Tayamun. Makanya wudu pun tayamun. Tayamun dulu, yang kanan-kanan dulu. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Memberikan tayamun tangan kanan gitu. Suka tayamun. Ketika mandi junub pun yang kanan dulu, sebelah kanan. Ini sunnahnya. Yang sebelah kanan dulu. Kalau kita kan lain. Ya, ada tower apa namanya shower, brus aja sudah gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi kesunahannya sebelah-sebelah yang kanan. Itu tambah-tambah paham. Ini sudah membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu luar biasa. Semenjak kecil, dewasa sampai semenjak kecil, remaja, dewasa sampai ya upus dan Kanjeng Nabi selalu dijaga Allah. Jadi hal-hal yang sepele saja Kanjeng Nabi tidak mengerjakan hal yang dianggap ya hina dan itu enggak. Buktinya waktu walaupun masih bayi, ketika mau disusukan tangan susu yang sebelah kanan baru mau mengenyot, baru minum mau meminum, tapi ketika dialihkan ke susu sebelah kiri, aba Kanjeng Nabi mungkin. Walau yasrobinhu, Kanjeng Nabi tidak mau meminum air susu yang ada di sebelah kiri. Luar biasa. Kalau bayi kita mah, waduh. Apalagi orang tuanya, waduh. Ya, orok gede. Kenapa? Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala alhamahu adla hatta firrada alima anna lahu syarikan fanasafahu adlan minhu sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Kanjeng Nabi, menunjukkan Kanjeng Nabi itu seorang yang adil. Sehingga dalam susuan pun Kanjeng Nabi adil, enggak mau serakah, dirambet semua, enggak. Kenapa? Karena tahu Siti Halimatus Sadiyah tersebut mempunyai bayi, mempunyai anak yang masih disusui. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kecilnya Kanjeng Nabi waktu maupun masih baik, ini sudah dijaga, bersifat adil. Kalau oleh Kanjeng Nabi seluruhnya, nanti enggak kebagian dong anak Ibu Halimatus Sadiyah yang lain.
Nanti akhir kemudian zalim, bisa timbul cemburu sosial. Kalau udah cemburu sosial, wah ini efeknya gede. Ini mentang-mentang RT ini dekat sama RW ini aja didahuluin ombloknya. Ya, mentang-mentang RT ini mah ya ada kasus dengan RW-nya, udah aja dibiarin aja. Padahal udah bolong-bolong jalannya. Ada omblok dikesiniin lagi, nggak pernah ke situ. Nggak seperti itu. Kangjeng Nabi tahu bahwa beliau itu mempunyai saudara susu, anak Ibu Halimatus Sa'diyah. Maka beliau hanya mau meminum yang sebelah kanan saja, yang sebelah kiri untuk saudara susunya. Semenjak kecil Kangjeng Nabi sudah berbuat adil. Sudah berbuat adil. Aduh, kalau kita Masya Allah, kalau pengen seluruhnya punya kita semua, orang lain mah nggak usah punya, kan begitu. Orang sana, gitu. Ini Kangjeng Nabi begitu, Masya Allah. Karena memang oleh Allah dipersiapkan sebagai panutan pedoman umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai uswatun hasanah, ya suri tauladan yang baik, itu percontohan yang baik, sampel yang baik. Makanya kalau bawa sampel itu yang bagus-bagus, jangan yang ampiran. Gimana orang mau beli ampiran? Suri tauladan yang baik. Hatta firrallah, sehingga kan ini waktu ya disusui adil. Qalat Halimatu. Qalat Halimatu wan qata'al qaisu anna sanatan minasinina faqadnahu wa kharajna bihi ila sahra'i wa qulna. Ini bisa dijadikan dalil sebagai istighotsah, bisa dijadikan dalil sebagai tawasul, bisa dijadikan dalil sebagai wasilahan. Buktinya Kanjeng Nabi waktu masih bayi nih, ya, kata Ibu Halimatus Sa'diyah, pada waktu itu kami tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan tidak pernah turun sehingga melanda kekeringan, kemarau panjang beberapa tahun. Maka kata Ibu Halimatus Sa'diyah, fa'akhadnahu, saya gendong Kanjeng Nabi, saya bawa Kanjeng Nabi, wa kharajna bihi, dan kami keluar membawa bayi Kanjeng Nabi kemana? Ila sahra'i, ke lapangan. Lapangan yang sudah kering tandus, ya, rumput-rumputnya udah pada kering, gersang luar biasa. Wa qulna, dan kami pun berkata, Allahumma bihaqqi hadzal maulud illa ma saqaita lanal ghaisa ya ma'bud. Tawasul. Ibu Halimatus Sa'diyah berdoa, ya Allah, dengan hak anak bayi ini, dengan hak bayi ini, Kanjeng Nabi maksudnya, illa ma saqaita lana, kecuali engkau turunkan kepada kami hujan, ya Allah, ya ma'bud, wahai zat yang kami sembah, ya, turunkan kepada kami hujan dengan hak anak ini, bayi ini. Siapa? Kanjeng Nabi. Maka faqalat, kata Ibu Halimah, fa idas sama'u qad taghayyamat wa sakabat ma'an ka'afwahil buraq. Seketika itu pula langit menjadi mendung. Langit menjadi mendung, tertutup oleh awan hitam. Qad taghayyamat wa sakabat ma'an, dan menurunkan hujan, air hujan seketika itu pula. Kafahil buruk, kayak seperti air yang diciciin daripada kendi-kendi gitu kan, ngejrolok gitu. Nah, bahasa ngejrolok. Mancur ya? Oh, ngeguyur. Ngejrolok di bahasa naon. Ya mirip-mirip sih, mirip-mirip bahasa Jawa. Ngajorolok kan pakai jok. Ya, jadi langsung nguruluk cek bahasa orang mah. Seketika itu pula langit menjadi mendung, dan seketika itu pula menurunkan air hujan. Ini bisa dipakai dalil sebagai tawasul. Ketika doa kita ya lama diijabah, silakan minta doa pada orang-orang soleh, silakan minta doa orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena doa mereka diijabah, lebih diijabah, lebih didengar oleh Allah. Maksudnya seperti itu, ya kan? Kalau sing doa kita sih doa apaan? Iya kan? Kalau doa kita kan doa ya ibarat kawe mah kawe lah, doa kawe.
begitu lama banget. Tapi kalau wali, orang-orang ahli ibadah, ya dia belum ngangkat tangan aja udah hatinya ya Allah, udah dek langsung. Gitu. Kalau doa kita kan syaratnya doa terkabulnya doa secara cepat itu kan ada beberapa syarat. Di antaranya makanannya harus halal, minuman kita harus halal, hati kita harus bersih, cepat ijabah. Lah kalau kita makan aja kadang-kadang lupa baca basmalah, ya kan? Ya kan? Begitu. Minta doanya sebagai tawasul. Ya Allah, dengan kekasihmu aku bertawasul ya Allah, dengan wali anu ya Allah yang kami anggap bagus ya Allah, yang kabulkan doa-doa kami. Boleh. Lalu memintanya bukan kepada wali ini, memintanya hanya kepada Allah, tapi dengan perantara wali, dengan perantara kiai, para santri, orang-orang yang soleh, boleh. Ibarat kita mau minta pekerjaan, nggak kenal dengan bos, ya kan? Mana diterima kita. Tapi kita kenal dengan anak bos, tolong dong bilangin ke bapakmu aku pengen kerja, ya kan? Nanti anaknya yang meminta kepada bapaknya, siapa? Teman saya pak. Orang mana? Orang anu. Ya besok masuk. Beda kan? Itu seperti itu. Nah ini kanjeng Nabi. Wow, subhanallah. Maka kata Ibu Halimatus Sa'diyah, kami gendong, kami bawa ke lapangan, kami meminta kepada Allah dengan hak bayi ini. Seketika itu pula turun hujan luar biasa. Alhamdulillah. Malah boleh tawasul, boleh istighosah, boleh, ya boleh, nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah malam minggu besok kita tawasulan. Boleh tawasul? Boleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin. Alhamdulillah.